Halo Bu Maria, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Bu Ade, baik kabarnya. Bu Ade sendiri Iya ya. gimana kabarnya? Oh, baik Bu. Udah lama juga ya kita nggak ketemu-temu nih, udah nggak berbincang-bincang. Mungkin sebulan yang lalu kali kita bertemu ya Bu Maria. Betul Kayaknya Bu kamu Ade. udah Makanya kangen cantik. sama Bu Ade. Sama cantik aja pangling nih di sebulan belum ketemu dengan Bu Maria. Terima kasih Bu Gimana? Ade. Iya. Gimana kemarin nelpon Bu Maria cerita tanya pengen ada sesuatu yang pengen diceritain kepada saya. Apa? Coba boleh diceritain kepada saya. Bu Maria yang cerita apa? Mungkin nanti bisa cari solusinya sama-sama yang Bu Maria ungkapkan. Ya Sekarang nih Bu Ade. silakan. Ya baik Bu Ade, terima kasih atas waktunya dan berkenan hadir di sini. Saya berharap obrolan kita kali ini dapat memberikan pencerahan kepada saya terkait masalah yang sedang saya hadapi sekarang Bu Ade. Masalah apa ya Bu ya? Jadi gini Bu Ade, saya kan ngajar kelas 5 ya. Iya, iya, iya. Di kelas saya itu masih ada beberapa murid yang belum pandai calistung. Oh, Iya, seperti itu. Jadi saya ingin cerita gitu, ingin ngobrol sama Bu Ade, ya. ingin mendapat pencerahan, ingin mendapatkan ide-ide dari Bu Ade, serta solusinya dalam menangani anak di kelas 5 ini yang belum pandai dalam calistungnya. Seperti itu, Bu Ade. Oh, begitu. Berarti Bu Mariani sekarang sedang merasa kesulitan karena murid Bu Maria sudah kelas 5, termasuk juga kelas tinggi gitu ya. Tapi Ya, mereka betul. masih belum bisa membaca, menulis dan berhitung. Betul, Bu Ade. Gitu, Bu? Iya. Iya, Tapi betul, kalau Bu Ade. seperti itu, karena kan waktu kita kan cuma sebentar nih Bu, singkat. Jadi apa yang ingin Bu Maria dapatkan dalam obrolan kita hari ini? Tentunya saya ingin mendapatkan pencerahan, ingin mendapatkan ide-ide yang cemerlang lah istilahnya, kemudian solusi dalam menangani masalah anak kelas tinggi ini yang belum pandai calistungnya, Bu Ade. Kalau gitu, baiklah. Berarti dari paparan yang Bu Maria sampaikan, Bu Maria ingin mencari solusi dari permasalahan yang tadi anak kelas 5 belum bisa membaca, menulis, dan berhitung ya. Nanti setelah percakapan kita ini, apa tujuan yang ingin Bu Maria capai? Tujuannya tentunya saya dapat menemukan solusi, masukan, ide ataupun strategi pembelajaran yang tepat agar murid kelas 5 yang belum pandai membaca dan menulis itu menjadi bisa gitu loh Bu Ade. Sebab membaca itu kan menjadi modal dasar dalam pembelajaran lainnya. Ya, betul. Maksudnya gini Bu Ade, bagaimana murid tersebut mampu menjawab pertanyaan, sedangkan membaca aja mereka kan belum bisa. Yes, Jadi betul. semudah apapun pertanyaan itu pasti tidak akan bisa dijawabnya karena ketidaktahuan dari isi pertanyaannya itu, Bu Ade. Ya. Berarti kalau gitu pusing juga ya Bu ya, karena Bu Maria harus mengajarkan anak kelas tinggi itu dengan pembelajaran yang lebih jauh. Sedangkan masih ada anak-anak yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Karena memang itu kan fondasi awal dari memahami pelajaran. Ya Bu ya, seperti itu. Ya, betul Bu Ade. Jadi untuk melakukan pencerahan seperti itu, apa ukuran keberhasilan yang akan Ibu capai? Ukuran keberhasilan yang saya harapkan tentunya ketika tujuan yang saya harapkan itu tercapai ya Bu Ade ya. Ya, Saya mendapat pencerahan, menemukan ide-ide baru untuk menghadapi murid-murid saya yang belum pandai dalam calistung itu. Dan mereka berubah menjadi pandai. Itu ukuran keberhasilannya Bu Ade.
Jadi saya akan merasa berhasil ketika mampu membuat mereka itu menjadi pandai gitu. Oke, oke. Bu Maria, jadi ukuran keberhasilannya bahwa Bu Maria merasa nanti mereka bisa berhasil mencapai apa yang telah Bu Maria ajarkan, gitu ya Bu ya? Betul sekali Bu Ade. Terus untuk mencapai tujuan yang Bu Maria ingin capai, kekuatan apa yang Bu Maria miliki saat ini? Apa ya Bu Ade? Kekuatan yang saya miliki mungkin diawali dari niat. Ya, niat yang sangat ingin menjadikan murid saya itu ya setidaknya bisa calistung meskipun belum sepandai murid-murid lainnya. Ya, ya. Nah, dari niat tersebut saya teruskan menjadi semangat ya. Semangat ini saya wujudkan dengan memberikan pelayanan secara maksimal agar tujuan itu terwujud. Dan yang ketiga yaitu keyakinan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap murid itu unik dan istimewa, Bu Ade. Mereka memang datang dari ibaratnya dari keluarga yang berbeda, dari karakter yang berbeda-beda juga. Makanya saya yakin mereka bukan tidak bisa, hanya saja belum tahu aset atau kemampuan yang ada pada dirinya. Berarti kekuatan yang Bu Maria miliki, kalau ini Bu Maria merasa Ibu Maria nih memiliki kekuatan semangat untuk merubah anak-anak menjadi lebih baik. Terus Bu Maria juga ingin merubah anak-anak, memberikan pembelajaran sesuai tingkat kebutuhan mereka masing-masing. Betul begitu, Bu? Ya, begitu Bu Ade. Dengan cara mereka melaksanakan kebutuhannya masing-masing, Bu Maria melakukan pembelajaran seperti itu, ada tidak hambatan yang Ibu alami atau Ibu rasakan untuk mencapai itu semua? Yang namanya hambatan tentu saja ada ya Bu Ade ya. Hanya saja Iya, iya. mungkin berbeda berat dan ringannya hambatan tersebut. Adapun hambatan yang rasakan dalam menghadapi murid kelas tinggi yang belum pandai calistung itu di antaranya adalah yang pertama menurut saya kurangnya komunikasi dengan orang tua. Ya, kemudian yang kedua hambatan yang saya temui yaitu rendahnya semangat belajar murid. Sedangkan hambatan yang ketiga yang saya rasakan adalah daya dukung atau support yang rendah. Itu Bu Ade. Berarti hambatannya pertama kurangnya komunikasi dengan orang tua, terus juga daya belajar murid yang rendah, sama juga lingkungan yang tidak mendukung mereka untuk belajar, banyakkan pengaruh-pengaruh negatif. Terus solusi apa yang dapat Ibu hadirkan untuk mengentaskan hambatan tersebut gitu? Untuk solusi, kemungkinan kalau dilihat dari hambatan yang terjadi, yang pertama kan hambatannya karena kurangnya komunikasi dengan orang tua. Tentu saya akan menjalin komunikasi yang baik. Sebenarnya dalam menjalin komunikasi ini juga masih terdapat beberapa hambatan, Bu Ade. Contohnya gini, misalnya tidak semua wali murid itu memiliki alat komunikasi. Kemudian ada yang memiliki, tapi kadang-kadang Bu dihubunginnya susah. Ketika ditanya, maaf Bu, saya nggak ada kuota, gitu kan. Kemudian karena kita juga berada di daerah terpencil ya Bu Ade ya, kadang udah ada HP punya, kuotanya ada, kendalanya sinyal gitu kan. Iya, iya betul. Ya, kemudian yang kedua dalam rendahnya semangat belajar, tentu saya akan berusaha menyajikan kegiatan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan supaya mereka tuh termotivasi gitu, semangat lagi untuk belajarnya. Kemudian untuk yang ketiga, hambatan yang ketiga itu tadi kan daya dukung atau support yang rendah ya. Nah, di sini saya berusaha menyajikan dan memberikan pelayanan yang terbaik mungkin untuk murid-murid saya yang belum pandai calistung itu, Bu Ade. Keren, keren banget ya Bu. Sangat keren solusi yang Ibu tawarkan kepada anak murid Ibu, karena itu semua sudah mencangkup apa yang dibutuhkan. Sekarang dari pemaparan Ibu, rencana aksi seperti apa yang akan Bu Maria terapkan untuk mencapai tujuan tersebut agar murid Bu Maria tuh
yang tadinya Bu Maria sudah bilang belum bisa baca, belum bisa menghitung, seperti apa rencananya gitu? Apa ya, Bu Ade? Oh iya, saya baru ingat. Tentunya sebagai guru, saya harus mampu melayani kebutuhan belajar para murid yang beraneka ragam itu ya. Dan tentunya itu juga tidak mudah kan, Bu Ade ya, kalau jika kita laksanakan gitu. Nah, dalam rencana tersebut, tentunya yang pertama ingin saya ubah adalah tentang cara mengajar dan skenario pembelajaran. Dunia anak itu kan memang dunianya yang bermain ya. Nah, untuk itu saya harus dapat masuk ke dunia mereka. Jadi belajar sambil bermain gitu, agar mereka tuh tidak bosan gitu mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian saya menerapkan pembelajaran PSE guna meningkatkan KSE. Nah, dari materi ini kan jelas bahwa dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan murid gitu. Namun dari kebutuhan murid tersebut tetap kita fokus kepada capaian pembelajaran yang sama. Seperti itu, Bu Ade. Oke, hebat. Berarti rencana Bu Maria yang pertama yaitu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar pembelajaran menyenangkan. Ya, yang kedua Bu Maria pembelajaran juga menerapkan pada tingkat sosial emosionalnya biar supaya mereka tuh tidak tertekan, merasa senang dan juga sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing murid. Lalu dengan rencana yang sudah Bu Maria paparkan, ada tidak prioritas dari rencana tersebut? Prioritas yang diutamakan dalam rencana ini tentunya saya lebih fokus pada kebutuhan belajar murid ya, Bu Ade ya. Saya berusaha dengan mengidentifikasi penyebab terjadinya keterlambatan dalam calistung itu. Jadi saya mengetahui penyebabnya. Ketika saya sudah mengetahui penyebabnya, tentunya saya akan ambil rancangan untuk mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kan sebagai skala prioritas itu yang pertama, saya mengetahui sebabnya, ya. Jadi setelah itu saya akan mengambil solusinya atau tindakan rencana yang akan saya ambil. Gitu, Bu Ade. Iya. Berarti pertama Bu Maria fokus pada kebutuhan murid nih, apa yang dibutuhkan murid gitu. Terus ya, untuk seperti itu, strategi apa yang Bu Maria terapkan agar prioritas tersebut tuh bisa berhasil gitu? Strategi yang dapat saya lakukan dalam menghadapi masalah murid yang belum pandai calistung, diantaranya yang pertama, saya akan bertanya kepada guru kelas sebelumnya, ya. Saya menanyakan bagaimana sikap belajar murid itu dan akademiknya. Kemudian yang kedua, saya juga akan memeriksa nilai rapotnya, Bu Ade. Ya, jadi dengan nilai rapot itu kan saya bisa mengetahui mata pelajaran apa sih yang masih butuh perhatian gitu. Sedangkan tindakan yang ketiga yang akan saya lakukan sepertinya saya akan mengadakan penilaian diagnostik ya Bu Ade ya. Nah, dari penilaian ini mungkin saya akan melibatkan orang tua atau wali murid dari murid tersebut. Berarti strategi yang Bu Maria terapkan tuh ada beragam. Nah, yang pertamanya Bu Maria menanya dulu dengan guru kelas sebelumnya. Terus juga setelah itu Bu Maria tidak hanya sampai situ. Bu Maria juga sudah melihat hasil rapot, capaian rapot di kelas sebelumnya, ya. Terus juga Bu Maria juga melakukan penilaian diagnostik untuk melakukan strategi-strategi tersebut. Ada tidak sih bagaimana cara Bu Maria mengatasi gangguan-gangguan tersebut gitu? Yang namanya gangguan, hambatan, rintangan tentu sudah pasti ada saja ya Bu Ade ya. Namun jangan menjadikan itu semua tuh sebagai penghalang ya atau bahkan mematahkan semangat kita. Sebab setiap masalah itu pasti ada sebabnya dan tentunya juga pasti ada solusinya. Intinya saya tetap memacu semangat saya untuk terus berusaha melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang baik. Meskipun apa yang saya lakukan mungkin Bu Ade ya belum maksimal. Tapi setidaknya saya berharap saya mampu membawa perubahan kepada murid yang belum pandai calistung itu. Jadi saya tuh menjadikan gangguan atau itu sebagai motivasi gitu.
motivasi supaya saya tetap, wah ayo semangat gitu Bu Ade. Oke, hebat banget ya. Gangguan dijadikan sebagai motivasi bagi Bu Maria yang saya tangkap tuh. Dari situ ada nggak komitmen atau yang bisa diterapkan kepada Bu Maria agar semua tercapai dan murid-muridnya bisa capai apa yang Bu Maria harapkan? Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di kelas saya, yaitu kan kelas tinggi yang belum pandai calistung ya Bu ya. Nah, tentu saya akan berencana, saya akan menerapkan agar tujuannya itu tercapai, yaitu melakukan rencana yang tadi sudah saya paparkan dengan komitmen. Komitmen itu diantaranya tetap semangat, kemudian memberikan pelayanan sesuai kebutuhan, memberikan bimbingan tambahan jika memang dibutuhkan di luar jam pelajaran untuk membimbing murid yang ketinggalan calistung atau belum pandai calistung tersebut. Kemudian juga berusaha komitmen menerapkan skenario pembelajaran PSE. Ya, pokoknya seputar yang tadi saya jabarkan itu, Bu Ade. Insya Allah akan komitmen. Keren, mudah-mudahan bisa komitmen dan bisa terus semangat karena Bu Maria pertama ingin terapkan pertama itu komitmen, memberikan, ditambah lagi yang luar biasa itu memberikan bimbingan belajar di luar jam kerja. Untuk apa semua itu yang Bu Maria lakukan, yaitu semata-mata untuk agar anak itu semua berubah, bisa menjadi lebih baik, bisa membaca, menulis dan berhitung sesuai apa yang telah Bu Maria ingin capai seperti itu. Untuk mencapai seperti itu semua, siapa aja yang berperan membantu Bu Maria? Jika bicara siapa yang membantu, pasti saya butuh banyak bantuan dari berbagai pihak ya Bu Ade ya, untuk menjalankan komitmen tersebut. Di antaranya rekan sejawat, penjaga sekolah, kepala sekolah, serta orang tua atau wali murid. Berarti Bu Maria butuh dukungan dari semua pihak atau komunitas sekolah, warga sekolah, semuanya untuk kolaborasi, termasuk dengan orang tua wali murid. Betul seperti itu, betul, Bu Maria? Wade. Ya, betul, Wade. Lalu tindak lanjutnya yang Bu Maria bisa lakukan apa? Alhamdulillah sekali Bu Ade ya. Tindak lanjut dari kegiatan obrolan ini ternyata saya bisa, setelah saya sharing dengan Ibu, rasanya tuh sedikit lega gitu. Saya juga merasa lebih percaya diri dalam menghadapi murid saya yang masih tertinggal atau belum pandai dalam calistung ya. Enteng rasanya Bu Ade ya, setelah cerita ke Bu Ade juga ngasih ibaratnya ngasih masukan, menggali terus apa yang harus saya lakukan. Oke, terima kasih Bu Maria. Sekarang gini nih, tadi kan Bu Maria sudah menjelaskan pemaparannya nih. Gimana nih anak saya bisa membaca, menulis dan berhitung atau calistung? Yaitu dengan cara pertama saya akan berikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya ajarkan bimbel, bekerja sama dengan orang tua. Seperti itu kan Bu Maria? Ya, betul Bu Ade. Sekarang gimana nih setelah percakapan kita nih berdua, apa yang Bu Maria rasakan dari sebelum Bu Maria ngobrol dengan saya? Apakah sama aja perasaannya atau merasa Bu Maria itu sudah merasa terbantu atau bagaimana? Boleh ceritakan. Ya, alhamdulillah sekali Bu Ade ya, sangat membantu sekali dengan obrolan ini. Saya merasa lebih yakin dan percaya diri dan tentunya semakin mantap untuk melaksanakan aksi tersebut, Bu. Yang awalnya galau, tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana, dengan obrolan ini dapat memberikan pencerahan yang luar biasa buat saya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Ade untuk bantuannya. Lain kali bersedia ya jika saya memerlukan bantuan untuk mencari solusi atau pemecahan masalah tertentu. Bu Ade bersedia kan? Siap. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kapan nih kita rencanain? Biar saya pengen tahu, saya boleh
bermain ke sekolahnya Bu Maria, pengen lihat kelasnya nih, apakah anak-anaknya sudah hebat-hebat semua gitu. Oh, boleh sekali Bu Ade, dengan senang hati. Oke, nanti kita jadwalkan ya lebih Ya, lanjut. terima kasih Bu Ade. Oke, terima kasih Bu Maria. Sayang, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ade. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.